peserta itu harus tepuk kali. Ayo lanjut. Mari. Ya, kemudian yang ketika saya bilang siang, maka bapak-bapak kita dulu. Pagi. Oke. Pagi, siang, pagi, malam. Ada komitmen bersama setelah rangkaian program. Tapi sebelum kita berkumpul sama Lotin 1, kita harus lalui dulu untuk RTL tadi. Ada lokakarya ke-8 itu bapak-bapak itu sudah menyusun dua program kan? Ada program pengembangan diri atau kompetensi TGP. Kemudian yang kedua ada program pengembangan program sekolah ya. Iya. Ada 4 kategori bagaimana yang diminta pada RTL. Yang pertama, pengembangan diri dan orang lain, yaitu melakukan kegiatan pelatihan yang kita lakukan untuk menjalankan peran sebagai guru penggerak. Nah, yang sudah saya lakukan untuk kategori ini, yang pertama adalah bedah kurikulum. Yang kedua adalah pelatihan terkait pemanfaatan IT, serta pelatihan terkait dengan bagaimana konsep Merdeka Belajar, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Kedepannya kami akan melakukan pengembangan diri, baik untuk diri saya sendiri dan untuk rekan-rekan yang ada di sekolah, dan juga rekan-rekan yang ada di MGMP, untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini lebih optimal lagi, dan insya Allah akan saya lakukan. Kemudian untuk kategori pemimpin pembelajaran, ini adalah membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kemudian untuk pemimpin pembelajaran ini, yaitu kita mengupgrade kemampuan diri kita, terutama untuk kompetensi pedagogis. Kemudian yang ketiga kategorinya memimpin pengembangan sekolah. Aktivitas yang akan kami lakukan adalah memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan meningkatkan komunikasi sekolah serta melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengembangan sekolah. Kemudian memimpin manajemen sekolah, kategori yang keempat, yaitu mewujudkan visi dan misi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid dan mengelola program sekolah yang berdampak pada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang pengembangan diri dulu. Nah, yang pertama adalah tujuan program ini adalah menciptakan pembelajaran yang lebih efisien, fleksibel dan fleksibel. Langkah yang sudah yang dilakukan untuk melaksanakan program adalah memaksimalkan beruga baca dan taman baca. Terus kedua, memaksimalkan peran program satu literasi. Pembuatan portofolio digital. Mungkin nanti juga ada kayak pendekatan pertama, wasbang, wawasan kebangsaan dan seterusnya insyaallah kan. Nah, kalau kita seperti kata dagangan kan akan menjadi narasumber, menjadi fasilitator, nanti untuk kegiatan. Baik, jadi tidak ada putusnya, terus kita akan mengembangkan diri, ya, belajar tanpa henti, belajar seumur hidup, ya, panjang hayat dan mahdi ilal lahdi dan seterusnya itu ya. Baik, saya kira itu untuk sesi berbagi cerita ini. Kemudian kita akan lanjut ke, nah dari RTL yang sudah kita buat, kemudian ada respon dari teman-teman. Tentu kan ada perbaikan. Yang mana yang perlu kita perbaiki? Oh, ini sudah jalan, barangkali kita keep. Nah, kalau sudah jalan ya, kita istiqlal. Tapi ada mungkin yang masih belum dan sebagainya. Tujuannya itu yang pertama adalah peserta dapat membuat manajemen resiko dari RTL yang sudah disusun. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyusun catatan rencana perbaikan RTL dengan mempertimbangkan manajemen resiko. Dan yang ketiga, nanti bapak-bapak bisa memberikan umpan balik terhadap rencana perbaikan yang disusun oleh peserta yang lain.
Adapun yang mungkin ada satu di dalam, tidak agak dalam. Sekarang kita akan ke sesi berbagi itu ya, perbaikan dan manajemen risiko. Nah, untuk siapa yang akan bercerita itu gimana sebaiknya membaginya, menentukannya? Yang belum. Yang belum ya? Iya, yang belum. Sepakat ya? Sepakat. Nah, yang belum. Baik, silakan kita lihat dari yang kanan saya ya, Pak ya. Ya. Karena tadi kita mulai dari sebelah kiri, sekarang dari sebelah kanan. Silakan Pak Gusti ya, yang bercerita. Baik, silakan. Kemungkinan resiko yang terjadi tidak ada dukungan pendanaan. Ukuran risiko menurut saya ini sedang. Strategi pengendaliannya merujuk dari RTL yang pertama ya, program sekolah yaitu tentang STEM. Karena tidak ada dukungan pendanaan ini, maka strategi pengendalian yang bisa saya laksanakan kira-kira melaksanakan program STEM yang murah dan mudah didapatkan bahan dan alatnya. Untuk RTL, saya punya suatu kebiasaan. Setiap ada kegiatan sudah saya buat, tapi saya post ke kepala sekolah. Namun hal tersebut menjadi catatan tersendiri untuk saya pribadi, karena saya punya pengalaman ketika saya kirim RTL ke kepala sekolah ternyata ada beberapa revisi. Dan terakhir untuk pengembangan kompetensi, biasanya banyak cuma sampai inti karya dan publikasi. Ini yang sering luput pada rekan-rekan pendidik, terutama untuk yang honorer. Kalau yang PNS mungkin karena beliau butuh untuk peningkatan pangkat dan seterusnya. Kalau untuk honorer sendiri terkadang ini lemah ya, memang dia butuh proses. Begitu juga saya harus lebih mendalami itu. Dan yang memungkinkan untuk dilakukan adalah MPI. Semua guru bisa, cuma belum semua guru mau. Dan inilah yang harus kita fasilitasi untuk itu. di sekolah maupun di luarnya. Nah, dalam proses diskusi ini tujuannya nanti adalah Bapak Ibu kita semua bisa saling belajar bersama, berbagi semua hal yang sudah Bapak Ibu pelajari di sini diimplementasikan ke rekan-rekan nanti di tempat lain. Nah, di sini ada 4 judul atau tema yang kita akan diskusikan. Yang pertama itu tentang komunikasi dan publikasi. Di sini bagaimana Bapak Ibu mengkomunikasikan. Kita sudah belajar kemarin tentang strategi komunikasi, bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan hasilnya itu ke rekan-rekan nanti. Kemudian bagaimana mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan dan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan program komunitas. Nah, ini terkait dengan rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan selama mengikuti program dan yang akan Bapak Ibu imbaskan ke rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Bagaimana cara Bapak Ibu mendokumentasikan seluruh kegiatan-kegiatan Bapak Ibu.
Kemudian yang terakhir adalah kemitraan dengan pihak lain. Nah, bagaimana kita menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok lain atau organisasi-organisasi penggerak lainnya. Hasil diskusinya silakan ditulis di post-it. Nanti pas hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dapat tugas komunikasi dan publikasi. Kami menawarkan di sini legalitas learning community. Kemudian yang kedua adalah kami menawarkan nama legalitas kita itu adalah GP2 Sasaku. Ya, guru penggerak angkatan 2 Sasaku. Semangat alumni serempak aksi komunitas unggulan. Kira-kira seperti itu. Kemudian menjadwalkan pertemuan rutinitas kita minimal kami menawarkan sekali dalam sebulan ya. Baik, kemudian media apa yang kita gunakan? Media yang kita gunakan adalah media sosial seperti WA, kemudian Telegram, Google Slide, kemudian publikasinya bisa Facebook, blog, kemudian website, YouTube, Guru Berbagi, dan Twitter. Itu saja, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan kelompok 2 pengembangan program komunitas. Yang pertama mendorong pembentukan komunitas guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Lombok Timur. Setuju kira-kira ya? Yang kedua, memprogramkan pertemuan komunitas guru penggerak yang angkatan 2 ini untuk setiap periode tertentu. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok kerja guru penggerak untuk meningkatkan kompetensi kinerja guru penggerak, melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut. Kemudian yang keempat, memprogramkan kerjasama dengan dinas atau pihak terkait dengan program kerja kita. Kemudian yang kelima, sosialisasi program guru penggerak ini kepada guru non penggerak. Kemudian ada tambahan dari rekan-rekan, yaitu adanya pengimbasan kepada rekan sejawat, RPP penguatan nilai dan karakter peserta didik. Kemudian strategi penguatannya nilai dan peran guru penggerak, membuat jurnal refleksi untuk evaluasi atau alat ukur, kemudian program untuk jangka pendek, bincang komunitas mingguan, RTL evaluasi, kemudian jangka panjangnya guru bisa per bulan. Ya. Kemudian di sini ada agendanya mengagendakan pelatihan diklat, menyusun media ajar, metode dan strategi, karya dan publikasi. Kira-kira itu yang menjadi tanggung jawab kami di kelompok 2. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami dari kelompok 3 mendapat istilahnya program ya, atau materi tentang dokumentasi atau pengelolaan program. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang sudah kita buat. Berdasarkan dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat kegiatan, tentunya tidak jauh dari dokumentasi. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan untuk dokumentasi. Ya, dan yang kedua dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan video. Nah, setelah kita mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam bentuk foto ataupun video, waktunya untuk kita editing atau mengolah video ataupun foto tersebut. Untuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan, adanya surat perizinan kegiatan, kemudian pengembangan keprofesian guru, dan yang selanjutnya pelindung dan penanggung jawab. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, kerjasama dengan anggota dewan atau DPR, yaitu sosialisasi program, kemudian adanya daya dukung sarana dan prasarana. Kemudian yang selanjutnya yaitu lingkup pemerintah
desa, kabupaten, kecamatan, yaitu adanya dukungan perizinan dan kerjasama keamanan ya. Kemudian yang terakhir kerjasama dengan DUDI, adanya penelitian dan sarana prasarana juga. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pengembangan program komunitas, dokumentasi, dan yang terakhir adalah kemitraan. Nah, jadi untuk bagian pertama dari sesi pemilihan tim inti komunitas kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya di pemilihannya langsung dari masing-masing PP ya, mengunjurkan satu orang nama dari masing-masing PP. Kemudian nanti kita memilih dari 4 yang terpilih itu. Untuk saat ini kita break dulu untuk istirahat, sholat, dan makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.